Lihat sebenarnya kan kalau dari KPU bilangnya semua partai politik sebenarnya diundang untuk hadir. Tapi apakah memang sifatnya tidak wajib begitu Pak Ilham untuk hadir? Ya, yang namanya undangan biasanya kita tidak wajib. Bahkan ketika rekapitulasi pileg pilpres itu pun juga tidak wajib. Selama kemudian kita memberikan pemberitahuan kepada para peserta pemilu, ini ada kesempatan untuk kemudian hadir saksi. Misalnya saja hadir dari partai politik untuk ikut serta dalam proses penetapan atau rekapitulasi misalnya. Kalaupun kemudian mereka tidak hadir ya itu tidak ada masalah karena bukan obligasi, bukan kewajiban. Ya, tetapi ini hanya kemudian KPU mengundang kepada seluruh peserta pemilu agar kemudian nanti ya ini kan memang ajangnya ajang pemilu. Peserta tentu harus dilibatkan, diikutsertakan dalam proses penetapan ini. Oke, jadi memang sifatnya tidak wajib tapi kewajibannya adalah KPU memberikan undangan kan Pak untuk semua. KPU tentu secara etika lah ya, kemudian bahwa peserta pemilu kita undang semua. Kita undang semua, nanti terserah atau kemudian hadir atau tidak, tentu itu hak dari para peserta pemilu. Tapi kalau waktu periode pemilu sebelumnya, waktu Pak Ilham memegang di KPU, hadirkah semua partai politik waktu itu? Ya sepertinya juga tidak hadir semua ya, tentu mereka menganggap ini penting atau tidak, atau juga ada yang walau alam ya, ada yang mungkin belum legowo dan sebagainya gitu ya, tentu itu menjadi hak dari partai politik. Oke, nantinya berarti kalau melihat rapat pleno ini juga dihadiri tadi ada menteri sebenarnya. Ini juga kalau menteri wajib nggak Pak? Nah kalau ini beda sifatnya. Kalau tadi saya tanya partai politiknya yang mungkin bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi kalau menteri dari pemerintah ini juga apakah sifatnya tidak wajib juga? Ya sekali lagi sebetulnya tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban untuk hadir ya. Tetapi kemudian KPU merasa bahwa penting untuk kemudian mengundang pihak dari pemerintah dan juga partai politik tadi. Karena ini kan ajang pemilu ya, biasanya yang diundang itu, nah seperti kita lihat ada ketua DPR, ya, ini parlemen MPR, juga sepertinya lengkap ya Pak ya hadir. Parlemen itu juga unsur pimpinan, kemudian juga dari kepolisian, dari TNI dan juga dari para menteri-menteri terkait. Misalnya saja Menko Polhukam, kemudian tadi ada Pak Hadi, ada Mendagri, menteri-menteri yang terkait dengan kepemiluan. Nah, itu yang kemudian diundang oleh KPU. Sementara menteri-kementerian yang tidak ada hubungan dengan kepemiluan saya kira tidak. Nah kemudian juga bisa kita lihat rombongan dari masing-masing peserta pemilu. Itu biasanya kita jatah gitu ya. Karena kan kapasitas dari ruangan tidak mumpuni gitu ya, tidak banyak gitu ya. Jadi misalnya dari pasangan 01 berapa orang, pasangan 02 berapa orang, pasangan 03 berapa orang. Nah jadi itu yang kita undang, nanti sesuai dengan daftar undangan yang ada baru bisa masuk ke ruangan ini. Tapi kita balik tadi parlemen, ini menarik Pak. Tadi kita lihat dari ketua MPR, tapi yang tidak hadir ketua DPR. Nah coba kita flashback lagi nih Pak Ilham, waktu itu semuanya datang nggak lengkap? Saya agak lupa waktu itu ya, tetapi saya kira sekali lagi ini bukan kewajiban. Saya tidak tahu faktor apa yang kemudian biasanya ketua DPR diundang karena kan yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan KPU sebagai penyelenggara pemilu ini kan DPR, bukan MPR gitu ya. Jadi DPR yang juga menjadi anggota MPR, tetapi yang banyak bekerja dan berkoordinasi dengan pekerjaan-pekerjaan KPU tentu Komisi 2 DPR kan. Nah kalau saya lihat di situ apakah Pak Doli itu kapasitas dia sebagai ketua DPR atau bagian dari Partai Golkar atau bagian dari pasangan 02, saya tidak tahu. Tapi saya kira mungkin kapasitas beliau sebagai ketua Komisi 2. Oke, yang sangat berkaitan erat dengan kinerja KPU. Oke, setelah ini biasanya rapat pleno selesai, ini biasanya nanti dari pasangan, kita nanti kalau udah tanda tangan sebutnya apa nih? Calon presiden atau sudah jadi presiden dan wakil presiden? Ya kalau presiden kan presiden terpilih ya. Presiden terpilih berarti. Karena dia belum dilantik kan. Dia belum dilantik. Karena dia sudah ditetapkan sebagai pemenang, maka bisa disebutkan sebagai presiden terpilih. Nah memang waktunya masih sangat lama ya, masih 6 bulan lah, sekitar 5-6 bulan, 20 Oktober ya kita tunggu saja prosesnya bagaimana kemudian DPR nanti menyiapkan. Nah saya tidak tahu tahun ini ya, dulu tahun 2019 itu KPU diajak turut serta berkoordinasi dengan MPR terkait dengan mekanisme pelantikan. Ya. Sama juga ketika mekanisme pelantikan anggota DPR pada tanggal 1 Oktober yang akan datang gitu ya. Itu penginapan bahkan kami yang handle gitu, KPU yang handle. Karena kan prosesnya itu masih di tangan KPU karena belum dilantik seperti itu kan. Nah, jadi nanti saya tidak tahu koordinasinya seperti apa. Saya kira KPU nanti akan berkoordinasi dengan
MPR ya untuk kemudian bagaimana proses pelantikannya, apa bagian dari pekerjaan KPU dalam proses pelantikan ini, apa kemudian bagian dari proses pelantikan oleh MPR seperti itu. Oke, jadi memang ada yang terpisah bagiannya, ada yang dari ini kita lihat sepertinya ini gambar. Oke, ini gambar tadi ketika Prabowo dan Gibran sudah datang hadir di kantor KPU pagi tadi memakai pakaian putih. Ini kalau kita lihat semua tim 02 semuanya putih ya Pak ya, kompak. Semua pakaiannya putih. Tadi sudah nggak biru muda lagi ya? Enggak, kita udah ganti. Karena udah jadi presiden terpilih ya. Iya. Udah ketok palu dari Mahkamah Konstitusi dan tinggal menunggu rapat pleno pada hari ini. Majuan sedikit, Pak. Majuan sedikit. Oke, ini kalau kita hitung juga Pak Ilham kan sidang MK kemarin tanggal 22, ini selisih berarti sekitar 2 hari. Aturannya memang seperti itu ya Pak? Kalau di Undang-Undang 7 2017 itu diatur selama 3 hari. Tetapi KPU mungkin mengambil waktu yang saya kira memang tidak sulit ya, karena mungkin KPU sudah menyiapkan draftnya, pembelajaran dari proses ketika putusan MK yang memperbolehkan usia 35 tahun gitu ya, gitu kan KPU sempat kena etik ya, karena ketika itu PKPU-nya belum disiapkan, masih PKPU lama. Nah jadi itu juga disoal kemarin di MK, kemudian juga katanya ada juga yang akan melakukan proses hukum ke petun gitu ya. Nah saya kira KPU sudah belajar prepare, udah belajar gitu ya untuk kemudian menyiapkan itu semua, dan itu memang tidak sulit gitu kan, karena ini adalah draft surat keputusan dari KPU itu sendiri. Jadi KPU mungkin udah siap-siap dan template-nya sudah dari pengalaman 2019 gitu, karena 2019 kan menggunakan undang-undang yang sama. Jadi sudah ada, jadi tidak ada masalah harusnya. Dan saya kira makanya KPU kemudian menghitung ya mungkin hari ini yang ditetapkan, padahal kalau kita hitung dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis masih bisa gitu ya. Tapi KPU mengambil pada hari Selasa ini. Pada Rabu ini. Oke. Kalau template-nya atau tadi Pak Ilham cerita template-nya nggak akan berubah, paling berarti hanya diganti tahun hasil, yang. Oke. MK-nya berapa nomor putusan MK kemarin gitu kan. Tidak ada yang ekstrim gitu ya Pak ya perubahan. Tidak ada yang ekstrim. Jadi tinggal di hasil dari MK kemarin, ya tinggal sampai dimasukkan ke dalam template tersebut, dan itu sudah bisa keluar SK-nya. Oke. Ini sebenarnya kan sudah dijadwalkan jam 10 nih Pak, udah lewat 25 menit. Biasanya ini nunggu apa sih? Saya nggak tahu apa yang ditunggu. Nah ini pengalaman menarik sebetulnya. Jadi kalau kami dulu kayak gini-gini jarang molor. Karena buat kami waktu ketika sudah diundang siapapun dia ya kita tetap harus jalan gitu kan. Nah ini mungkin ada yang ditunggu nih, saya tidak tahu. Apakah yang ditunggu adalah orang tertentu atau presiden? Saya nggak tahu apakah presiden diundang atau tidak. Atau mungkin ada hal administratif lain yang sedang diperbaiki, saya tidak tahu. Jadi biasanya seperti itu. Oke, karena sebenarnya kalau lihat dari daftar yang tadi sudah hadir dan yang belum hadir, memang ada beberapa partai politik belum hadir. Kita mungkin sebut ada PDI, ada Nasdem, ada P3 nih belum hadir, pasangan 03 juga belum hadir. Presiden masih samar nih Pak informasinya sebenarnya. Apakah memang diundang untuk hadir atau tidak, tapi sebenarnya Presiden hari ini ada jadwal yang harus dihadiri. Nah tapi kalau waktu zamannya Pak Ilham, Presiden diundang nggak Pak? Jadi sebetulnya saya ingat betul ketika saya menjadi anggota KPU Provinsi Aceh di pemilu tahun 2009, itu Pak SBY datang, tetapi sebagai peserta pemilu tentunya. Karena kan dia pemenang pemilu kedua kali, ya, itu datang hadir. Tetapi saya ingat 2019 lalu kayaknya Pak Jokowi nggak hadir deh. Oh, padahal dia sebenarnya pemenangnya ya waktu itu. Saya agak lupa waktu itu ya, tapi perasaan saya tidak, karena ketika itu penetapan langsung ditetapkan dan sepertinya Pak Presiden tidak hadir. Tapi kan simbol negara as a presiden itu sudah diwakilkan oleh Menko Polhukam dan Mendagri gitu ya. Harusnya seperti itu. Jadi saya kira harusnya dimulai saja kalau memang sudah representatifnya sudah semua dan saya kira KPU juga akan mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang diundang apakah hadir atau tidak. Ya kan, misalnya jam berapa datang gitu kan, kemudian kita akan tetapkan jam 10. Nah ini tentu harusnya alangkah lebih baiknya kemudian KPU mengkonfirmasi, ya kalau tidak datang dimulai saja gitu. Karena ya agar kemudian
KPU nampak lebih profesional, tepat Iya, waktu dan sebagai penyelenggara tentu harus betul-betul firm gitu. Pun menghormati mereka-mereka yang sebenarnya hadir secara on time ya Pak. Iya, salah satunya itu kan. Iya. Seperti itu. Ini udah cukup banyak sebenarnya kalau dihitung dan dilihat mereka yang sudah hadir, 02 sudah hadir, 01 sudah hadir. Tadi dari partai koalisi ada Golkar, PSI, Gerindra, Demokrat, dari partai pendukung 01 dari PKB dan juga PKS juga sudah hadir. Tapi makanya nih ini juga lumayan sudah molor setengah jam, pimpinan juga semua sudah lengkap sebenarnya di depan ruang rapat pleno. Betul. Itulah, tapi ini belum juga dimulai makanya. Ini video tadi sudah hadir.